Nah, selain tadi kebutuhan energi, kebutuhan protein, nah sebenarnya penting juga untuk memperhitungkan kebutuhan lemak, karbohidrat, tapi itu bukan fokus utama pada PGK. Jadi normalnya memang kita butuh karbohidrat 60 sampai 65% dari total kebutuhan kalori. Kemudian untuk lemak ya 20 sampai 25% dari total kebutuhan kalori. Yang perlu diperhatikan secara khusus itu tadi protein, kemudian ini ada kalsium. Kenapa kalsium? Karena tadi salah satu fungsi dari ginjal tadi adalah untuk mengaktifkan provitamin D menjadi bentuk vitamin yang aktif, yang mana vitamin D yang aktif ini nanti yang akan berperan untuk penyerapan kalsium. Nah, karena terjadi gangguan pada ginjal sehingga penyerapan sehingga kalsium dalam darah itu sangat rendah, terjadi hipokalsemia. Nah, seperti kita ketahui, kalsium ini juga merupakan elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, anjuran kalsium menurut KDOKI 2020 untuk CKD stadium 3 dan 5 itu 800 hingga 1000 mg per hari. Nah, peningkatan asupan kalsium ini biasanya sukar didapat dari makanan ya, agak sulit untuk mendapat kalsium hanya dari makanan. Jadi memang kadang-kadang perlu suplementasi tablet kalsium yang dalam bentuk mudah untuk diserap biasanya. Sampai kadar kalsiumnya kembali normal. Kemudian mineral yang lain yang perlu diperhatikan adalah fosfor ya. Jadi temannya kalsium fosfor ini, kalsium dan fosfor ini sebenarnya di dalam darah kita itu bersifat antagonis ya. Kalau misalnya fosfornya tinggi, otomatis kalsiumnya rendah. Ya, ini jadi dietnya dikurangi, dibatasin. Makanan yang tinggi fosfor. Nah, apa sih bahan makanan yang tinggi fosfor? Nah, ini di sini dikatakan bahwa plant based atau makanan sumber nabati itu biasanya tinggi fosfornya. Makanya biasanya untuk protein yang dipilihkan untuk pasien gagal ginjal ini dipilih protein yang bernilai biologis tinggi. Artinya protein dari sumber hewani. Kenapa? Karena protein sumber hewani ini selain fosfornya tidak terlalu tinggi setinggi pada sumber nabati, protein hewani ini juga lebih mudah untuk diserap tubuh kita. Jadi sisa-sisa metabolismenya itu tidak terlalu banyak yang harus disaring di glomerulus atau di ginjal kita, sehingga kita pilihlah protein yang bernilai biologis tinggi supaya tidak memperberat kerja dari si ginjal kita tadi. Nah, jadi bahan makanan yang dipilih ini ada contohnya. Jadi kita harus melihat perbandingan fosfor dan protein. Biasanya yang aman itu kalau perbandingan atau rasio fosfor dan protein itu kurang dari 15 mg per gram bahan makanan. Nah, kemudian ini yang harus dibatasi dan ini ya, harus dibatasi. Ini yang dianjurkan. Ini boleh kita makan, tapi bukan berarti boleh kita makan dalam jumlah yang banyak. Tetap harus terkontrol, jumlahnya tetap harus seimbang. Sesuai dengan yang dibutuhkan tadi. Misalnya kalau misalnya daging ayam seberapa dalam persajiannya, ya kita kembali lagi tadi. Daging ayam per 100 gram berapa kandungan proteinnya. Kandungan protein yang dibutuhkan sehari misalnya hanya 40 gram. Ya berarti mungkin potongan daging ayam untuk pasien yang normal dengan pasien yang gagal ginjal pasti akan berbeda, pasti akan sedikit lebih kecil ini. Jadi perlu juga mengedukasi, mungkin ada yang protes mungkin, kok dikasihnya misalnya pada saat di rumah sakit, kok dikasihnya potongan kecil banget ininya, lauk hewaninya. Nah, itu pentingnya mengedukasi pasien bahwa ada pengurangan diet protein, kecuali kalau memang dia sudah proses dialisis, nah itu proteinnya sudah ditingkatkan. Nah, selain fosfor, penting juga untuk melihat bahan makanan mana yang tinggi kalium, karena kalium juga perlu dibatasi ya untuk pasien ginjal kronik ini. Untuk predialisis ini masih bisa sekitar 30 mg ya.
batas batas atasnya ya 39 miligram per kilogram berat badan per hari tergantung nilai laboratoriumnya. Kemudian kalau yang HD nah semakin berkurang ya karena apa namanya ginjal ini sama sekali tidak bisa lagi untuk menginikan kalium, jadi ini sudah harus dikurangi. Nah, ini bahan makanan yang tinggi kalium yang harus dihindari untuk pasien-pasien penyakit ginjal kronik ya, seperti bayam, kemudian belewa, jeruk, anggur, kentang. Nah, ini pisang ya. Kalau kita lihat di sini, bahan makanan di sini yang paling tinggi kaliumnya per 100 gramnya itu memang pisang. Makanya memang beberapa rumah sakit itu tidak boleh pakai pisang untuk pasien-pasien yang sudah HD karena dalam satu buah pisang Ambon itu biasanya memang sudah 100 gram. Nah, ini 435 miligram. Sementara tadi kebutuhannya hanya sedikit sekali. Jadi memang dibatasi kaliumnya. Kemudian untuk natrium atau garam dan juga cairan. Nah, ini juga yang perlu dibatasi pemberiannya untuk pasien ginjal kronik. Nah, ini biasanya tergantung kondisi pasien tersebut. Nah, ini biasanya kita lihat dari bagaimana tekanan darahnya untuk menghitung kebutuhan natriumnya, kemudian bagaimana kenaikan berat badan antar dialisis atau interdialisis weight gain, kemudian bagaimana fungsi dari ginjalnya sendiri ya. Jadi pengurangan cairan dan natrium atau sodium ini akan meningkat tergantung dari ini. Kalau ini meningkat, IDWG ini kenaikan berat badan antar dialisis ini biasanya normalnya itu 4%. Kalau misalnya sudah di atas itu berarti kita perlu untuk mengurangi cairannya, perlu untuk mengurangi natriumnya. Kemudian misalnya ada gangguan CHF, jantung, ada udem, ada hipertensi. Nah, semua ini pertimbangan untuk pembatasan natrium dan cairan. Nah, misalnya cairan yang keluar, urinnya lebih atau sama dengan 1 liter, nah natriumnya masih boleh 2 sampai 3 gram per hari, kemudian cairannya dibatasi sampai 2 liter saja. Kemudian untuk yang urinnya misalnya kurang dari 1 liter, ini natriumnya dibatasi tidak boleh lebih dari 2000 miligram atau 2 gram. Nah, ini cairannya juga dibatasi 1 sampai 1,5 liter. Kemudian kalau yang anuria tidak ada urinya sama sekali, ini juga dibatasi cairan hanya sampai 1 liter dan natriumnya 2 gram. Oke. Oh, ternyata sudah selesai, Ibu. Iya, Balikan ke Ibu dia. baik. Tidak terasa ya, ternyata materi yang diberikan ini sangat sesuai dengan keseharian gitu ya, Bu, terkait dengan manajemen gizi pada pasien gagal ginjal. Sebenarnya topik yang menarik tadi di awal Bu, pengantar untuk ultra processed food Oh, ya, benar. itu sangat ini ya, isu terkini gitu ya, terkait Betul. dengan ya eh, penyakit gagal ginjal tadi. Tapi endingnya sebenarnya itu karena gula yang tinggi gitu ya, Bu Sepsina. Iya, mekanismenya ke situ sih, lebih ke faktor resikonya yang ditingkatkan tadi, obesitas yang meningkat karena konsumsi ultra processed foodnya, kemudian DM-nya meningkat, gula darahnya ya, gula darah dalam aliran darah kita kalau terlalu tinggi itu akan merusak pembuluh darah. Nah, mana itu juga nanti akan merusak pembuluh darah di sekitaran ginjal. Akhirnya jaringan ginjalnya juga akan rusak seperti itu. Kemudian juga hipertensi, kaitannya dengan hipertensi karena ultra processed food itu kan tinggi pengawet ya. Pengawet itu Hmm, salah satunya garam, gula, ya. Jadi kalau misalnya tinggi garam, nah itu akan memicu terjadi hipertensi, tekanan darah yang tinggi itu juga nanti akan ujung-ujungnya akan merusak pembuluh darah yang ada di ginjal seperti itu. Jadi ujung-ujungnya semuanya lari ke ginjal. baik. Luar biasa sekali ini ilmu yang di sharing ke kita ya.
Nah, untuk itu kita buka sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu, rekan-rekan tenaga kesehatan dan calon tenaga kesehatan ini karena banyak juga berasal dari mahasiswa ya. Untuk manajemen gizi pada pasien gagal ginjal, ini bila mana kita merawat kan ini salah satu eh, inti utama ya kalau kebutuhan dasar manusia fisiologisnya itu kan nutrisi ya salah satu. Nah, nutrisi yang diberikan ini tentunya harus ada hitungan-hitungannya gitu ya. Kalau pada pasien gagal gagal ginjal kronis, terlebih dia menyandang stadium akhir ya, stage 5 atau end stage renal disease, ya, itu kita harus hitung dengan seksama ya berapa yang masuk dan keluar. Nah, mungkin sambil menunggu ya ada pertanyaan dari peserta. Nah, kalau dari contoh nyatanya atau langsungnya nih Bu Sepsina bagaimana ya cara kita memberikan edukasi pasien gagal ginjal kronis yang memang sudah on HD itu kita kita anjurkan bagaimana kita menganjurkan nutrisinya supaya tadi protein, kalsium, kalium, kemudian sodiumnya itu tetap sesuai dengan yang sarankan gitu ya. Mungkin ada tipsnya atau triknya gitu Bu Sepsina. Atau bagaimana sih cara menghitung mudahnya gitu ya. Kadang kan kalau masyarakat diberikan edukasi harus sekian miligram gitu agak susah cernanya ya. Betul. Mudahnya tuh bagaimana sih minumnya harus berapa, makan proteinnya harus berapa begitu. Ya, Silakan Bu oke, Sepsina. baik. Terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Jadi kalau kita memberikan edukasi, konseling kepada pasien ataupun keluarga pasien, memang kita butuh keterampilan khusus ya, karena konseling itu memang butuh keterampilan khusus, butuh pendekatan khusus. Jadi mungkin kita harus benar-benar dipercaya dulu, seperti itu. Kita harus membangun kepercayaan diri. Kita harus ya lebih dekat dengan pasiennya seperti itu supaya apa yang kita sampaikan itu dapat. Nah, jadi uh, untuk orang yang awam ya kalau misalnya ahli gizi mungkin baru ngelihat aja oh satu mangkok sayur itu pasti isinya ada berapa kaliumnya di dalam misalnya seperti itu. Nah, kalau kita memberikan edukasi tentu kita tidak akan menggunakan berapa gram protein yang harus kamu penuhi, tapi kita menggunakan ada namanya ukuran rumah tangga. Misalnya satu potong ayam yang biasanya kita sajikan itu biasanya mungkin kisarannya berat yang dapat dimakan sekitar 40 gram. Nah, di dalam 40 gram itu kalau misalnya hanya satu kali makan itu hanya bisa menyajikan sekian, misalnya hanya 8 gram protein saja. Nah, itu kan belum cukup satu kali makan. Berarti untuk mencukupi sehari tadi 1,2 gram per kilogram berat badan ideal, mungkin sekitar 60 gram yang dia butuhkan. Jadi ya kita harus tahu URT-nya. Biasanya dikasih leaflet pada saat konseling gizi itu sudah ada sih URT-nya pagi sekian, untuk ayam sekian misalnya, untuk telur berapa butir misalnya, untuk ikan berapa. Nah, itu dalam satu hari itu sudah mencukupi kebutuhan si pasien tadi. Seperti itu. Jadi lebih ke apa namanya? URT saja yang diperhatikan. Itu biasa ada panduannya di leaflet yang dibagikan, leaflet tentang manajemen gizi ya, diet untuk gagal ginjal kronik itu ada sendiri itu URT-nya, susunan menunya makan pagi sekian, nasinya sekian, airnya sekian, seperti itu. Baik. Jadi kalau sudah ada leafletnya, kemudian ada panduan itu lebih gampang gitu ya, Bu Sepsina terkait dengan menu sehari-hari ya untuk pasien gagal ginjal gitu ya. Kemudian ada lagi Bu ingin saya sampaikan kan pada pasien ginjal kronik ini kan tadi kita harus rendah kalium ya. Nah, biasanya sayur-sayuran kan pasti butuh ya. Mereka juga butuh sayuran karena ada vitamin